Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau menjelaskan tentang seperti apa sih kita harus berbisnis gitu ya. Ini lebih utamanya kepada business owner nih. Bahwa bisnis itu adalah manajemen. Nah, di bisnis sendiri kadang-kadang kita tuh ingin melakukan semuanya sendiri, merasa kita menjadi superwoman gitu ya buat yang perempuan. Ini saya mungkin lebih prioritas kepada pebisnis perempuan karena saya juga seorang perempuan gitu ya. Nah, bisnis itu adalah manajemen, maka kita harus benar-benar pintar mengelola bisnis kita. Ada 4 pilar di bisnis itu. Yang pertama manajemen produksi, manajemen keuangan gitu ya, manajemen pemasaran atau marketing, dan HRD atau sumber daya manusia. Kalau kita masih sendiri, karena bisnisnya masih pemula, kita masih sendiri, terus siapa yang harus ngerjain? Mau tidak mau kita sendiri yang ngerjain, tapi mulai kita mempersiapkan bahwa oh iya, sebagai business owner maka saya harus mengerjakan 4-4-nya sendiri dan tidak boleh ada yang tertinggal. Bayangkan kalau satu pilar itu menjadi satu bangunan, satu aja kakinya lumpuh, maka pilarnya nggak akan bisa berdiri kuat gitu kan ya. Nah, itu juga yang terjadi dalam bisnis kita. Apabila kita sudah punya admin misalnya, maka admin itu bisa membantu kita dalam mengerjakan 4 pilar tadi. Bagilah tugasnya kepada admin-admin tersebut. Ini saya sedikit cerita tentang bagaimana kami dulu memulai bisnis ya. Saya dan suami, teman-teman biasanya manggilnya Ayah Safri. Nah, saya dan Ayah Safri dari awal, dari sebelum punya karyawan itu sudah membagi 4 pilar bisnis ini. Dari kami belum punya karyawan loh ya. Jadi dari bisnis masih kecil pun pilar ini harus tetap ada di setiap bisnis, sekecil apapun bisnisnya. Saya waktu itu diamanahkan untuk memegang marketing dan kemudian sumber daya. Walaupun waktu itu belum ada karyawannya, belum ada sama sekali karyawannya. Nah, kemudian Ayah Safri pegang keuangan dan produksi. Produksi itu bagi teman-teman yang tidak produksi bisa juga diartikan dengan pengadaan barang atau pembelian barang gitu ya. Nah, kita lihat lagi nih sekarang di bisnis kita. Kalau kita punya admin, maka bagilah tugas-tugas itu. Kemudian kalau nggak punya admin, berarti kita juga harus menguasai semuanya. Apakah mampu? Nah, itu dia. Banyak sekali teman-teman pada saat baru memulai bisnis, dia bisa melakukan semuanya, bisnisnya mulai naik, nambah bisnis baru. Bukan tidak boleh menambah bisnis baru. Menambah bisnis baru biasanya dilakukan dengan cara kita sudah stay dulu di bisnis lama, sudah kuat dulu di bisnis lama, baru kemudian kita menambah bisnis baru. Sehingga bisnis lama itu kita tinggal membesarkan. Dan kemudian sudah ada yang mengerjakan. Jadi misalnya nih, ada yang dia menjual Ukti Munira, kemudian dia menambah brand lain misalnya. Maka ada admin khusus yang memang diprogramkan untuk misalnya adminnya membantu di marketing gitu ya, dan ada yang membantu di keuangan. Itu mereka bisa mengerjakan dua-duanya si admin, tapi admin A bertanggung jawab terhadap brand Ukti Munira, admin B bertanggung jawab terhadap brand B misalnya. Maka yang seperti itu akan menaikkan omset. Tapi kalau semuanya masih dikerjakan sendiri, modal bertambah, tenaga habis, omset belum tentu bertambah. Nah, seperti saya dan Ayah juga sekarang. Kami di Ukti Munira tuh punya 2 divisi. Divisi fashion dan divisi non fashion. Divisi fashion saya sebagai penanggung jawab. Kita tidak mungkin dalam satu nahkoda, dalam satu kapal ada 2 nahkoda. Maka masing-masing harus bertanggung jawab terhadap bisnisnya masing-masing. Saya di fashion, Ayah Safri di non fashion. Di non fashion sendiri ada 2 divisi lagi. Ada Erizu Skincare dan ada Dapur Erita. Bukan berarti kita tidak bekerja sama, kita tetap mengambil keputusan bersama, tapi penanggung jawab semuanya diserahkan kepada orang yang sudah dipilih gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Scale up, sering banget dong kita dengar gitu ya. Dan selalu definisinya adalah nambah produk, nambah brand, nambah bisnis gitu. Boleh nggak? Dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, semua sudah diberi tanggung jawab mengerjakannya, itu bisa. Tapi kalau dikerjakan sendiri, kita itu apalagi ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu tuh tanggung jawabnya ngurusin anak iya, ngurusin rumah tangga iya, ngurusin suami iya, tambah bisnis lagi. Apakah mampu dilakukan semua sendiri? Nah, mudah-mudahan penjelasan saya pagi ini bisa membuat teman-teman jadi, oh iya, berarti salah saya di sini. Oh iya, saya bukan tidak fokus, tapi memang saya belum melakukannya dengan benar. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.